Pada dasarnya ini semacam selimut yang terbuat dari plastik dan aluminium foil. Fungsinya apa? Kalau kita di kasus terburuk kena hujan badai, kita bisa buka selimut ini atau blanket ini, terus kita buka di badan. Nah, dia tuh bakal menahan panas tubuh kita. Jadi kita tuh nggak terlalu dingin, teman-teman. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat bongkar dan memahami apa itu mandatory gear. Oke, mandatory gear itu adalah gear wajib yang biasa jadi syarat ikut suatu race, baik itu race lari, race sepeda, atau race apapun lah. Nah, kali ini aku mau bahas mandatory gear untuk trail run, tepatnya Sixorogo 50K. Let's go. Oke teman-teman, Sixorogo Lawu Ultra itu adalah event tahunan yang ada di Solo, tepatnya di Tawangmangu, di Bukit Sekipan. Nah, Sixorogo itu kalau nggak salah di tahun lalu 2022 mereka memecahkan rekor sebagai event lari trail dengan peserta terbanyak. Bayangin, 2000 lebih peserta datang ke Bukit Sekipan, ke Tawangmangu buat lomba lari. Nah, pun juga dengan tahun ini mereka bakal diadakan di bulan Desember dengan lokasi yang sama. Kategorinya sendiri ada kategori 8 atau 7 gitu, lalu 15, lalu 30, habis itu 50 dan 80. Nah, untuk kategori 50 dan 80 mereka spesial karena sampai di puncak Gunung Lawu. Puncak Gunung Lawu itu adalah ketinggian 3200. Bayangin, kita bakal lari dari ketinggian 1300-1400an ke puncak Gunung Lawu, yang mana bakal ada kondisi-kondisi yang mungkin ekstrim, dingin, badai, angin, apalagi ini ada di bulan Desember. Jadi itulah kenapa race organizer atau event-event mewajibkan peserta buat membawa mandatory gear. Mandatory gear sendiri tiap kategori itu beda-beda. Otomatis kategori paling jauh atau lebih jauh bakal lebih ribet, lebih banyak daripada kategori yang pendek. Karena kalau kategori pendek, Sixorogo itu yang di bawah 50, dia itu cuman sekitaran Bukit Sekipan aja, sekitaran Tawangmangu aja, nggak sampai ke puncak Lawu. Jadi kemungkinan terkena badai, hujan itu lebih minim, teman-teman. Oke, kita mau bahas satu-satu apa yang jadi mandatory gear dari Sixorogo Lawu Ultra. Tabelnya ada di sini. Oke, yang pertama adalah vest atau tas lari. Fungsinya apa? Ini jelas buat bawa barang-barangmu selama race. Yang direkomendasiin untuk race kategori 50K ke atas adalah minimal 5 liter ke atas. Jadi kalau kalian beli hydration vest atau tas lari ini, kalian bakal ada pilihan literan atau kapasitasnya, teman-teman. Makin besar kapasitasnya otomatis makin besar, cuman dia sesuaikan kebutuhan aja. Kalau untuk trail kayaknya 8, 10, 12 sudah oke, teman-teman. Kalau lebih dari 15 liter dia bakal terlalu besar, terlalu bulky, dan akhirnya buang space atau terlalu berat. Nah, aku pakai nanti bakal pakai vest ini Salomon, ini kalau nggak salah 8L, dan dia mencangkup banyak ya, ada depan, ada belakang. Ini udah punya fitur pisah sebenarnya. Lalu setelah itu ada peluit, teman-teman. Nah, spesialnya dari hydration vest ini adalah dia include peluit. Ini bakal dicek sama panitia, jadi kita bisa sebul apakah berfungsi. Oke, berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya headlamp dan baterai cadangan. Ini aku bawa headlamp. Nah, headlampku ini tipenya dicas, teman-teman, dan ini sebenarnya untuk semalaman itu tahan. Cuman buat jaga-jaga ya, namanya untuk kemungkinan terburuk, aku bakal bawa spare headlamp kayak gini. Jadi kalau keterangannya tuh headlamp dan baterai cadangan, cuman karena ini modelnya dicas, aku pakainya yang ekstra kayak gini, teman-teman. Terus kalau mau lihat nyalanya seperti apa, aku tunjukin. Ini merek BioLite, bisa kalian beli di Lari-Lari ID seperti ini.
Ada berbagai mode, bisa kelap klip juga. Dan di belakangnya ini ada bisa ditunjukin semacam LED flash merah. Jadi kalau kita lari gelap, belakang bisa ngelihat kita gitu teman-teman. Kalau yang ini mereknya Petzl, ini adalah salah satu headlamp terawet yang pernah aku punya, karena aku beli ini kisaran 2017 akhir sampai 2018, dan ini udah 5 tahun masih bisa dipakai. Bayangin tuh. Yang ini lebih kecil, lebih gelap, tidak seterang yang ini karena memang lumennya lebih kecil teman-teman. Oke, lanjut. Thermal blanket bisa juga disebut emergency blanket. Pada dasarnya ini semacam selimut yang terbuat dari plastik dan aluminium foil. Fungsinya apa? Kalau kita di kasus terburuk kena hujan badai, kita bisa buka selimut ini atau blanket ini, terus kita buka di badan. Nah, dia tuh bakal menahan panas tubuh kita. Jadi kita tuh nggak terlalu dingin teman-teman, karena ketika ditutup panas tubuh kita tuh mantul balik ke badan kita. Ya, ini seumur race aku nggak pernah buka sih, cuman ketika aku piknik di Gunung Merbabu aku pernah buka sekali, dan ini amat sangat berguna teman-teman. Ini bisa jadi penyelamat nyawamu ketika darurat di gunung, jadi ini wajib dibawa ya. Berikutnya jaket windbreaker atau jas hujan, dan jas hujan. Nah, windbreakernya aku nggak bawa, cuman aku punya. Jas hujannya seperti ini teman-teman. Jas hujan 1 kali pakai, bisa kalian pakai ketika darurat dan dibuang di water station atau di tempat sampah yang ada, jangan di gunung ya teman-teman. Kenapa aku suka yang kayak gini? Karena aku nggak punya jaket yang waterproof, jadi aku bakal pakai windbreaker dan satu jas hujan ini teman-teman. Kalau kalian punya jaket yang waterproof, kalian nggak perlu bawa ini, jadi cukup satu aja. Tapi minusnya adalah jaket waterproof itu biasanya lebih berat, lebih tebal, dan ketika dilipat dia lebih makan space. Kalau ini kan enak nih, masuk ke tas, ringkes, amat sangat simpel. Selanjutnya foldable cup. Nah, race sekarang itu mereka udah makin cinta alam, cinta lingkungan, jadi mereka nggak pakai segala macam yang plastik. Peserta diwajibkan bawa ini teman-teman, foldable cup. Bentuknya seperti ini. Ini intinya ini gelas. Jadi kalau kita di water session, panitia tidak menyediakan gelas plastik itu enggak. Kita minum pakai ini teman-teman. Nah, seperti itu. Ini bentuknya macam-macam, ada juga yang dari karet, terserah, bisa juga. Kalau darurat kalian bisa juga pakai soft flash. Oh iya, tadi kelupaan. Soft flash ini adalah paketan dari hydration vest dari tas. Jadi ketika kamu beli tas ini biasanya dapat soft flash teman-teman. Nah, tiap event, tiap race mereka berbeda-beda syaratnya. Kalau Lawu Ultra ini minimal 1 liter yang ada di vest. Jadi ini pas banget, ini 500 ml, ada 2. Ya, aku taruh lagi. Nah, ini adalah gloves atau sarung tangan. Nah, sarung tangan kalau untuk trail run, ultra trail harus pakai yang full finger, jangan yang half. Karena kalau half itu buat sepeda, buat naik motor. Yang krusial itu ujung-ujung jarimu teman-teman, yang nanti kedinginan. Jadi harus pakai yang full. Ini aku pakai merek Uniqlo ya, beli di Uniqlo aja ada. Kalau mau yang lebih bagus, merek-merek outdoor, Columbia, North Face, Salomon mungkin, nah itu pasti lebih nyaman ya. Cuman karena aku sebenarnya jarang pakai, jadi ya dibawa aja. Selanjutnya rute GPX di handphone atau smartwatch. Nah ini dia. Kalau kita ngomongin ultra trail run, kita tuh nggak bisa 100% berpegangan atau berpatokan pada marking. Karena apa? Marking itu bisa hilang kena angin, bisa hilang kena hujan, bisa juga ada masyarakat atau orang yang iseng nyabutin marking. Marking itu tanda teman-teman. Oleh karena itu biasanya event-event besar, race ultra, mereka masukin GPX atau peta atau rute yang bisa kita masukin di smartwatch atau handphone. Khusus aku pakai Coros Vertic 2 ini karena ini adalah top line dari Coros dan dia baterainya bisa tahan sampai lebih dari 50 jam di GPS mode. Bayangin kita 2 hari full aman tentram pakai ini, bisa ngeliat tracknya,
Jadi intinya nanti GPX-nya tuh dimasukin ke sini, kita ketika activity kita sambil ngeliat itu teman-teman. Nanti bakal ada panahnya. Lurus kanan. Kalau misal kita miss, kita misalnya harusnya ke kanan tapi kita ke kiri, jam ini bakal getar, bakal dert, atau ada bunyinya, ngasih kita warning buat kita putar balik teman-teman. Poros vertik 2. Selanjutnya handphone. Ya, handphone pasti bawa ya. Handphone bisa dimasukin ke tas. Kalau kalian takut handphonenya kena air, bisa beli plastik flip yang dimasukin ke vas atau plastik aja diikat supaya aman, nggak kena air. Kalau tadi kita ngomongin perlengkapan, selain perlengkapan dalam mandatory gear ada juga logistik. Nah, logistik salah satunya ini tadi udah aku sebut, air minum 1 liter, lalu ada energy bar atau energy gel. Aku nggak bawa energy bar, tapi energy gel aku bakal pakai ini, sport gel. Jadi ini intinya makanan pribadi gitulah teman-teman. Aku taruh sini. Setelah itu ada juga obat-obatan pribadi. Ini bukan obat sih ya, cuman ini apa namanya, sun protection. Nah ini termasuk obat karena ini bisa mencegah kram. Walaupun jarang aku buka, ini masih segelan, tapi ya nggak apa-apa, dibawa aja. Selain itu aku biasanya bawa Hansa Plus. Karena kita kadang di jalan kena ranting, kena batu, bisa lecet, aku tempelin. Tuh. Kalau untuk betadine atau obat merah, biasanya di water station mereka punya P3K, jadi aku jarang bawa. Tapi kalau teman-teman bawa, itu bakal lebih baik. Dan yang terakhir, uang secukupnya. Ya, uang secukupnya itu terserah ya. Kita kalau dalam kondisi darurat, bisa mampir ke warung, atau bisa cari ojek buat kembali ke radio. Jadi ya kalau aku biasanya bawa pecahan 20, 10, dan 50 ribuan. Kayaknya sih cukup teman-teman. Oke, jadi ini adalah mandatory gear yang bisa kalian bawa, kalian pakai untuk race Sixorogo Lawu Ultra. Jadi ini yang wajib ya teman-teman. Nah, khusus buat aku pribadi, aku ada beberapa mandatory gear lain yang harus aku bawa kaitannya dengan konten. Yang pertama aku harus bawa ini adalah action cam Insta 360 Go 3. Ini action cam yang super banget, bisa dibongkar, bisa jadi kecil banget. Ketika kita selfie, kita bisa buka ke atas gini. Ini seperti ini teman-teman. Nah ini aku ada tongsisnya juga, cuman nggak aku bawa. Ini buat aku adalah mandatory gear. Selain itu aku juga harus bawa ini dia. Ini apapun mereknya, pokoknya kalian harus beli atau bawa yang waterproof. Ini aku bakal bawa atau pakai dari Socks. Belinya di HL Sport teman-teman. Jangan salah paham dulu, ini casingnya nggak waterproof. Jadi nanti casingnya aku bakal pakein plastik. Cuman untuk earphone-nya ini dia udah water resistant dan water repellent. Jangan direndam, kalau direndam pasti modar. Kalau cuma kena hujan dia aman teman-teman. Nah selain itu jangan lupa kalian juga bawa topi. Topi itu nggak ditulis di mandatory gear, tapi menurutku wajib banget topi. Lalu ini kacamata, ini juga menurutku wajib, kalau pas panas debu ini bakal kepake. Lalu ada buff ya teman-teman, buff tapi aku nggak bawa buff di sini. Lalu pilihlah sepatu yang nyaman ketika nanti race. Aku kemungkinan besar bakal pakai ini Asics Gel Nimbus yang TR. Ini sedikit kelemahannya, dia tidak terlalu menggigit kalau basah, karena ini gripnya tuh gigitannya kurang teman-teman. Cuman kalau di batu-batu, kalau pokoknya asal kering ini enak banget ya. Asal nggak hujan aku bakal pakai sepatu ini. Terakhir yang paling penting adalah ceng-ceng. Ini gelang kecemasan teman-teman. Ini nanti dipakai di tangan. Intinya di gelang kecemasan ini ada nomor kontak daruratmu dan ada golongan darahmu. Jadi kasus terburuk kalau semisal kalian jatuh, kecelakaan atau apa, orang yang nolong kamu tuh tahu kondisimu, bisa kabarin orang terdekatmu dan bisa tahu golongan darahmu. Kalau di sini aku kasih alamat, aku kasih namaku, aku kasih nomor emergency kontak, jadi istriku atau orang tua bisa, lalu golongan darah. Nah,
ini wajib dibawa. Jadi inilah mandatory gear dan extra mandatory gear versiku. Fungsinya udah aku jabarin masing-masing. Itulah kenapa kalau race trail tuh wajib banget bawa mandatory gear demi keamanan kita, teman-teman. Oke, mungkin cukup video dari aku. Buat teman-teman kalau pertanyaan dan saran langsung tulis dalam komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.